Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, jawabannya apa? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, gitu ya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, Allah. Oke, mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Ayo, Ilham. Ketua kelas, berdoa dulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, selanjutnya saya absen dulu. Saya cek kehadirannya. Ahmad Danu Ardiansah ada? Alifa Nabila Iskandar ada? Anggita Puri Fitrianisi? Oke, berarti masuk semua ya. Oke, di pembelajaran kali ini, halo, perhatikan. Kita akan belajar P5 ya, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, P5 PPRA atau Proyek Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin. Oke, di pertemuan ini anak-anak kita akan membuat suatu proyek yaitu demokrasi Pancasila sesuai dengan dimensi yang ada di P5. Nah, nanti pada prakteknya kalian akan menjadi salah satu pemilih, memilih ketua dan wakil OSIS SMP Negeri 10 Salatiga. Jadi temanya demokrasi, kemudian topiknya adalah pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Nah, nanti kalian akan belajar bagaimana menjadi atau memilih calon pemimpin yang ada di sekolah atau teman sebaya kalian untuk menjadi perwakilan dari OSIS. Oke, sebelumnya saya akan jelaskan dulu untuk alur pembelajaran dari P5 ini. Yang pertama, nanti saya akan bentuk kelompok dulu ya, kelompok masing-masing kelompok nanti mungkin ada 5 sampai 6 anak. Selanjutnya kalian akan menerima penjelasan secara singkat dari saya untuk menjelaskan apa itu demokrasi, maknanya seperti apa, implementasinya, prakteknya itu seperti apa. Nanti akan saya jelaskan melalui PowerPoint yang ada di slide sini. Selanjutnya kalian masing-masing kelompok perwakilan harus mencalonkan satu temannya untuk apa? Mencalonkan diri sebagai calon ketua OSIS. Jadi masing-masing kelompok. Nanti ini buat simulasi saja. Nah, setelah itu kalian silakan membuat visi dan misi ketua OSIS. Nah, terakhir ya, ini terakhir, nanti masing-masing ketua OSIS, calon ketua OSIS maju ke depan untuk orasi atau menampilkan visi dan misinya, program-programnya seperti apa nanti di depan. Nah, ini akhir dari pembelajaran P5 kita. Paham ya? Untuk simulasi pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS nanti bisa dipelajari melalui simulasi. Paham ya? Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak silakan perhatikan ke depan. Oke, sebelumnya supaya kalian semangatnya lebih semangat lagi, kita tepuk 1 dan tepuk 2 dulu seperti kemarin ya. Tepuk 1, tepuknya 2 kali. Kalau 1 berarti 2 kali. Awas, kita konsentrasi, harus konsentrasi ya. Oke, persiapan ya. Tepuk 1.
1 2 ayo 2 1 ham. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, silakan perhatikan ke depan dulu. Oke, kita belajar dulu ya, belajar tentang demokrasi. Secara umum demokrasi itu artinya apa? Prakteknya bagaimana, kita pelajari dulu. Ham, halo, halo. Ada apakah gerangan kok ramai sendiri? Oke, pengertian demokrasi. Di sini demokrasi merupakan sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat, baik secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih. Dalam konteks sekolah, demokrasi mencakup partisipasi siswa dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan. Jadi yang namanya demokrasi adalah kekuasaan itu berada di tangan rakyatnya. Kalau di sekolah ya berarti ada di warga SMP Negeri 10 Salatiga. Misalnya kalian mau memilih pemimpin ketua OSIS misalnya, nah berarti kalian yang akan menentukan, bukan satu orang kemudian aku udah di ketua OSIS, ora bisa ya, ndak iso ya, ndak bisa, harus melalui pemilihan, dipilih dulu. Suara yang terbanyak itulah yang akan menjadi pemimpin yang ada di sekolah, utamanya ketua OSIS. Oke, berikutnya apa sih yang dimaksud dengan kepemimpinan atau lebih dikenalnya dengan leadership? Bahasa kerennya leadership, bahasa Inggris. Ya Maharani. Oh Dika ya. Jangan ngantuk ya. Oke, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Jadi pemimpin itu merupakan salah satu tokoh atau sosok yang akan membersamai kalian semua dalam tujuan bersama. Misal lingkup ketua di kelas saja, ketua kelas. Ketua kelas ini harus menjadi garda depan. Artinya apa? Artinya bahwa ketua kelas bertanggung jawab terhadap semua yang ada di kelas. Kalau ada apa-apa, ketua kelas yang bertanggung jawab. Kemudian ada visi dan misi yang harus diselesaikan, yang harus dikerjakan bersama-sama. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oh iya, siapa? Anggita Dwi Lestari, ya monggo. Apa yang dimaksud OSIS. Oke, sebelum saya menjawab ada yang mau disanggah? Oh iya, Bumi Pertiwi, ya silakan. OSIS adalah organisasi yang dibentuk sekolah untuk menampung aspirasi dan prestasi siswa. OSIS bertugas untuk mengkoordinasikan siswa, Masa nangis toh ya? serta menjadi jembatan komunikasi antara siswa dan pihak sekolah. Lagi enak badan Pak. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Bumi Pertiwi dan Nabila. Oke, jadi OSIS itu sudah saya sampaikan tadi ya. OSIS itu merupakan organisasi wadah yang ada di sekolah, di mana organisasi ini menampung atau menjadi perwakilan dari seluruh peserta didik yang ada di sekolah untuk menjembatani komunikasi antara siswa dengan pihak sekolah. Kalau ada apa-apa, ya masukan, punya ide-ide lewat OSIS. Nanti OSIS disalurkan disampaikan ke sepihak sekolah. Nah, itu namanya OSIS sebagai jembatan ya, sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi kalian. Kita bentuk kelompok dulu. Masing-masing kelompok nanti tugasnya sama ya, nanti membuat teks orasi, membuat apalagi tadi? Membuat orasi, yel-yel, terus visi dan misi bagi calon ketua OSIS. Oke, silakan kelompok 1 di sebelah sana ya. Kelompok 2 sini, kelompok 3 sini. Oke, silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya.
Mejanya digabung jadi satu ya. Oke, yang pertama, masing-masing kelompok silakan menentukan, memilih siapa yang akan dicalonkan sebagai ketua OSIS. Nah, satu saja ya. Terus yang kedua, setelah halo, perhatikan dulu. Setelah menentukan calon ketua OSIS, silakan membuat teks orasi sebagai bahan untuk kampanye di depan kelas ya. Terus membuat visi dan misi dan program-programnya, program kerjanya apa saja. Terus yang terakhir, yang terakhir perhatikan. Yang terakhir kalian presentasi di depan kelas untuk calon-calonnya ya, nanti maju semua. Cukup calonnya saja, yang lain nanti jadi support di belakangnya dengan membuat yel-yel. Oke, silakan dikerjakan. Oke, ini sudah ditentukan belum siapa yang mau maju? Ya, wis gawe orasi dulu. Membuat orasi dulu ya, teksnya dibuat dulu, visi dan misinya. Oke, untuk diskusinya sudah selesai semua ya, ya. Oke, silakan nanti maju per kelompok untuk orasi di depan kelas, ya. Nanti silakan orasi sehebat-hebatnya, sampaikan visi dan misinya, program-programnya dan sebagainya. Oke, perhatikan ke depan, kita akan menyaksikan tampilan dari kelompok 2 yang akan ditampilkan oleh Anindya. Ayo, silakan. Oke, beri tepuk tangan dulu biar semangat. Satu. Saya nggak mau pakai itu, Pak. Tes 1 2. Di toko ini marah gitu. Lipatku. Taruh di saku. Gimana Pak ini? Oh ini deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kasoni MPD, yang saya banggakan rekan-rekan kandidat calon ketua OSIS dan teman-teman sekalian. Pertama, izinkan saya perkenalkan diri saya. Saya Anindya dari kelas 8H. Hari ini berdiri di hadapan teman-teman sekalian sebagai salah satu kandidat calon ketua OSIS yang berdiri di sini. Bukan karena yang paling sempurna, tapi karena saya ingin menyampaikan visi dan misi yang saya yakini akan memberikan perubahan positif bagi sekolah kita. Adapun visi saya sebagai calon ketua OSIS yaitu ingin membangun organisasi OSIS yang aktif, kreatif, inovatif, dan mampu mewujudkan suasana sekolah yang kondusif serta harmonis, sehingga mendorong perkembangan potensi siswa. Saya sangat percaya bahwa setiap siswa memiliki potensi yang besar dan perlu untuk dikembangkan. Untuk bisa mewujudkan visi saya ini, saya memiliki beberapa misi. Pertama, yang saya ingin meningkatkan keterlibatan dan partisipasi siswa pada berbagai kegiatan sekolah. Kedua, saya ingin mendorong kreativitas dan inovasi dalam setiap program kerja OSIS. Ketiga, saya ingin membangun komunikasi yang efektif antara organisasi siswa dan guru. Saya juga telah memiliki beberapa program kerja yang telah saya rencanakan. Beberapa diantaranya yaitu pelatihan kepemimpinan, peningkatan kegiatan ekstrakurikuler, dan forum diskusi. Saya percaya bahwa program-program ini sangat kita butuhkan bersama dan dapat membantu kita semua mengembangkan potensi dan menggapai tujuan kita bersama.
Saya tahu betul bahwa tugas ini tidak akan mudah. Namun, saya pasti meyakini bahwa dengan kedukungan dan kerjasama dari kita semua, kita akan bisa mencapai tujuan ini. Saya juga berjanji akan bekerja keras dan memberikan yang terbaik untuk kemajuan sekolah kita. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya berharap dengan ini bisa mendapatkan dukungan dan kepercayaan teman-teman semua untuk menjadi ketua OSIS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilihlah Anin menjadi ketua OSIS dari nomor 2. Oke, terima kasih untuk presentasinya, orasinya. Jadi tadi yang disampaikan oleh Anindya itu merupakan orasi praktik dari demokrasi yang ada di sekolah kita. Jadi setelah kalian memilih calon-calonnya maju ke depan, harapannya ini ibaratkan satu sekolah lah ya. Karena ini hanya simulasi, ya cukup satu kelas saja. Jadi dengan adanya orasi ini anak-anak, tolong ya perhatikan. Halo, tepuk 1, 2. Oke, jadi dengan adanya orasi ini kalian dapat menentukan pilihan yang sesuai dengan hati dan nurani kalian ya. Jadi jangan sampai kalian salah pilih yang kemudian menyesal di kemudian hari. Oke, anak-anak, selanjutnya yang terakhir adalah setelah adanya orasi ini kalian akan memilih melalui kotak suara yang sudah disediakan oleh panitia dari sekolah. Nah, setelah pemilihan selesai, kemudian dilantiklah calon pemimpin, calon ketua OSIS. Setelah selesai dilantik, kemudian pengurus OSIS mengadakan rapat untuk memulai kerjanya. Oke, untuk pembelajaran P5 hari ini mungkin cukup sekian ya anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.